Kita ke berita pertama, saudara mantan Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler, ikut hadir dalam rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian memori akhir masa jabatan dan pidato perdana penjabat Wali Kota Ambon pada Rabu 25 Mei hari ini. Kehadiran Hadler sekaligus mewakili mantan Wali Kota Ambon, Richard Lohonepesi, menyerahkan jabatan ke penjabat baru Bodewin Watimena. Untuk mengetahui informasi bagaimana proses untuk penyerahan jabatan ke pejabat baru, kami saat ini sudah tersambung dengan Tanita Patiasina dari Tribun Ambon. Silakan rekan Tanita. Baik rekan Firda dan Tribuners, tadi pagi sekitar jam 10 pagi itu dimulai rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian memori akhir masa jabatan dan pidato perdana penjabat Wali Kota Ambon di DPRD Kota Ambon. Dan memang dihadiri langsung oleh mantan Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler, karena memang sekaligus untuk tanda tangan serah terima jabatan dan sekaligus menyerahkan memori akhir masa jabatan. Nah, kehadiran Syarif Hadler ini sekaligus mewakili mantan Wali Kota Ambon Richard Lohonepesi yang tidak bisa hadir karena saat ini masih ditahan oleh tim penyidik KPK di Jakarta karena menjadi salah satu tersangka kasus suap dan gratifikasi tahun 2020. Dan tadi juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, juga Forkopimda, Sekretaris Kota Ambon, Agus Rimase, juga Ketua DPRD Kota Ambon, Elito Isita, dan anggota DPRD Kota Ambon. Dan memang untuk mantan Wakil Wali Kota Ambon dan Wali Kota Ambon ini memang sudah mengakhiri jabatan mereka pada tanggal 22 Mei 2022 kemarin, dan secara langsung Menteri Dalam Negeri juga menunjuk Bodewin Watimena yang merupakan Sekuan Provinsi Maluku itu untuk menjadi penjabat Wali Kota Ambon. Dan kemarin Selasa 24 Mei 2022 sudah langsung dilantik oleh Gubernur Maluku sebagai penjabat Wali Kota Ambon. Tadi juga selain penyerahan memori akhir masa jabatan, juga penyampaian pidato perdana oleh Bodewin Watimena, dan tadi dia sempat menyebutkan ada 11 kebijakan prioritas dia dalam masa kepemimpinannya selama 2 tahun mendatang. Beberapa di antaranya saja itu ada yang memang menjadi masalah utama di pemerintah Kota Ambon, yakni untuk menyelesaikan hutang pihak ketiga senilai 90 miliar, karena ini menjadi catatan penting untuk pemerintah Kota Ambon sebelum selesainya masa jabatan Syarif Hadler dan Lohonepesi. Cuma memang sebelum berakhir mereka belum sempat untuk menyelesaikan hutang ke pihak ketiga tersebut. Dan Bodewin mengatakan bahwa akan dilakukan kebijakan refocusing anggaran untuk menyelesaikan hutang senilai 90 miliar itu. Selain itu juga untuk menyelesaikan permasalahan persampahan di Kota Ambon, karena beberapa bulan terakhir ini pemerintah Kota Ambon dikritik dalam hal penyelesaian pelayanan persampahan, dan dia mengungkapkan bahwa ini menjadi salah satu kebijakan yang akan dilakukan dia dalam 2 tahun nanti. Begitu rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Tanita dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena. Berikut liputannya untuk Anda. Indonesia Perwakilan Maluku, karena laporan keuangan pemerintah Kota Ambon tahun anggaran 2021 mendapatkan opini disclaimer. Opini ini memberikan gambaran bagi kita sekalian bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kota Ambon belum memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, saya akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku untuk melakukan langkah-langkah penataan manajemen perencanaan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta peningkatan fungsi aparat pengawas intern pemerintah (API), sehingga harapan pemerintah Kota Ambon untuk memiliki laporan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian ataupun wajar tanpa pengecualian dapat kembali diterapkan. Sebagai upaya untuk mengingatkan dan memotivasi seluruh pimpinan OPD terhadap upaya pencapaian opini DPK dimaksud, maka saya akan mencanangkan penggunaan PIN WTP. Langsung kita
menjawab. Karena apa? Kalau memang itu hal jelas yang sudah kita tahu persoalannya bisa kita jawab. Tapi kalau belum ya harus kita kaji, kita bahas bersama dengan Pak Sekretaris Kota, dengan seluruh jajaran pemerintah daerah, baru kita temukan solusi penyelesaian terhadap persoalan yang disampaikan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.